Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha terpuji, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha pengasih, Zat yang Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha terpuji dengan segala kemahagungan dan kemuliaan yang dimilikinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat iman. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jalan yang paling lurus, jalan yang benar, yang paling lurus, yang terang benderang, yang dengan jalan ini terbuka bagi kita segala jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terbuka bagi kita segala hal yang kita butuhkan untuk sampai untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi membutuhkan hal-hal yang lainnya selain dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alhamdulillah, dengan petunjuk ini, dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terbuka segala apa yang kita butuhkan dan juga kita mengetahui segala hal yang menyebabkan manusia jatuh, terjerumus keluar dari jalan yang hak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, beliau menyebutkan tentang bagaimana selayaknya seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maaf, ada yang jatuh itu ya. Ada yang jatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Modal pertama agar kita menjadi hamba Allah yang benar adalah ilmu. Seseorang yang ingin beribadah, maka dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah. Dan kemudian kita menyadari bahwa setiap kita berangkat dari manusia yang penuh dengan lumuran dosa dan maksiat, penuh dengan dosa. Maka setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mulai membersihkan diri kita, yang diibaratkan bahwa pakaian yang kotor, apa yang dibutuhkan oleh pakaian yang kotor? Apakah dikasih minyak wangi atau dibersihkan, disucikan, dibersihkan? Maka yang dibutuhkan adalah taubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari bahwa perjalanan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya itu perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang terjal, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan-rintangan, penuh dengan halangan-halangan. Rintangan-rintangan dan halangan-halangan itu bisa datang dari diri kita sendiri, hawa nafsu kita, dari syaitan,
dari lingkungan kita, dari keadaan kita, dari musibah-musibah, hal-hal yang menghalangi kita, yang membuat kita kadang putus asa, membuat kita kadang berpaling dari tujuan utama untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita mengetahui hal-hal tersebut, dan kemudian bagaimana kita memutus dari penghalang-penghalang ini agar jalan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala ini lurus, sampai kepada tingkatan seorang hamba mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepadanya untuk bisa menjadi hamba Allah, untuk selalu segala keinginannya adalah ibadah, segala harapannya bagaimana menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sejak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia yang dia pikirkan, ibadah apa yang bisa saya lakukan saat ini. Ini adalah hamba Allah yang mulia, dan inilah yang dijalani oleh para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat sampai pecah-pecah kakinya. Ditanya, ya Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini, sedangkan waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni segala dosamu yang lalu dan yang akan datang, semua sudah dimaafkan oleh Allah. Untuk apa lagi ya Rasulullah engkau beribadah seperti ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang berterima kasih, yang telah diberi anugerah, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk beribadah, diberi ilmu, diberi kehendak oleh Allah untuk melaksanakan ilmu itu, beribadah kepada Allah, memiliki hati yang merasa tentram, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah setelah menyebutkan ini semuanya tingkatan-tingkatan ibadah, beliau mengatakan yang terakhir, yang paling tinggi dari itu adalah bagaimana kita menyelamatkan kita dari yang merusak ibadah yang sudah dibangun. Apa perusak ibadah itu? Riya. Setelah orang mengira dia sudah membangun bangunan-bangunan yang tinggi dengan ibadah-ibadahnya, tanpa disadari bisa jadi apa yang sudah dia bangun hancur lebur dengan musuh yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu riya. Ketika dia melakukan ibadah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun karena yang lain, karena manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan riya ini permasalahan yang sangat besar, sehingga para ulama selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki niatnya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bertanya sebelum nanti ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada yaumul hisab, untuk apa dia beramal, untuk siapa dia berbuat, karena siapa dia melakukan segala aktivitas ibadahnya. Datang ke majelis ilmu ini karena siapa? Karena Allah kah? Atau karena yang lain? Motivasi apa dia berangkat? Untuk apa dia berangkat haji, umrah, untuk bersedekah dan semua aktivitasnya? Dia bertanya kepada dirinya di dalam setiap gerak-gerik langkahnya sebelum nanti dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal-hal yang dia kira bahwa dia telah melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenyataannya tidak. Pernah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menceritakan sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada seseorang yang sholat berjamaah 40 tahun berjamaah, dan selama 40 tahun berjamaah ini selalu di shaf yang paling depan. Selalu di shaf yang paling depan 40 tahun. Sekali waktu dia agak terlambat sholat, sampai dia sholat masuk ke masjid, ternyata dia dapat di shaf yang kedua. Shaf yang kedua. Ketika dia sholat di shaf yang kedua itu dia merasa gelisah. Gelisah kenapa? Saya ini selama ini selalu di shaf pertama. Ntar apa kata orang kalau saya sholat di shaf kedua? Dia berpikir seperti itu.
Dia berusaha memikirkan apa jawabannya kalau ada orang bertanya kepada dirinya, kenapa sekarang di saf kedua? Tumben. Baru sesudah itu dia baru menyadari, ternyata 40 tahun ini saya sholat tidak ikhlas. Apa kata orang? Baru dia menyadari. Maka ini menjadi suatu hal yang penting, ikhwatal iman, bahwa menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah. Dan di dalam masalah ini ada dua penyakit besar, yang satu tidak kalah besarnya dari yang lain, yang merusak ibadah seseorang. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah iradatud dunya bi'amalil akhirah. Ketika seseorang menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Yaitu ketika seseorang melakukan suatu amalan-amalan saleh, melakukan amalan-amalan saleh, namun dia mengharapkan dunia dengan amal solehnya ini. Sehingga dia sholat, puasa, zakat, haji, apapun yang dia lakukan pengen dunia. Bagaimana bentuknya nanti kita akan membahas lebih detail. Dan ini lebih dahsyat daripada riya. Lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada riya. Karena menginginkan dunia dengan amalan akhirat ini bisa menguasai seluruh amal ibadah seseorang. Ketika seseorang dikuasai ibadahnya semuanya menginginkan dunia karena dengan amalan akhirat, itu akan merusak semua ibadahnya, bukan hanya ibadah yang disusupi dengan riya. Kalau riya itu muncul pada salah satu ibadah saja atau pada suatu sesi-sesi saja. Namun kalau menginginkan dunia dengan amalan akhirat, semua aktivitas ibadahnya dia menginginkan dunia, padahal yang dilakukan ibadah, amalan akhirat. Seseorang yang riya, dia itu beribadah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin diakui oleh orang. Pada saat ini dia juga menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Dunia apa? Pujian orang, pengakuan orang. Namun kalau menginginkan dunia dengan amalan akhirat, dia misalnya sholat atau sedekah, dia mengharapkan kompensasi dunia semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya di dunia. Dan yang seperti ini, yang 100% hanya mengharapkan imbalan dunia dengan amalan akhirat, biasanya adalah cirinya orang-orang munafik. Cirinya orang-orang munafik. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan akan hal yang satu ini. Kita lihat yang pertama firman Allah dalam surat Hud ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi semua amal-amalnya atau imbalan dari amal yang telah dia lakukan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan di dunia ini mereka tidak akan dirugikan oleh Allah. Orang-orang itu ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka tidak mendapatkan jatah apapun di akhirat kecuali api neraka. Tidak akan mendapatkan jatah apapun di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, terhapuslah apa yang mereka perbuat di dalamnya di dunia ini. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang mereka telah amalkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat-ayat ini, beliau mengatakan,
barang siapa yang melakukan amalan akhirat untuk dunia, apakah itu sholat tahajud, puasa, sedekah, sholat, dan yang lainnya, dia melakukannya hanya menginginkan dunia, maka akan dikatakan kepadanya kelak pada hari kiamat, aku telah penuhi semua apa keinginanmu di dunia dan tidak ada lagi sisa pahala bagi dirimu di akhirat ini. Jadi tahajud misalnya supaya dilancarkan urusan-urusan dunianya saja, ya, tidak menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, tapi menginginkan kebaikan dunia. Sedekah supaya dibayari hutangnya oleh Allah, ya, sedekah supaya dilancarkan disembuhkan penyakitnya misalnya. Hanya itu. Ketika dia sedekah nggak terbayar-bayar hutangnya, atau misalnya sedekah tapi tidak kunjung sembuh dari penyakitnya, dia menagih janji kepada Allah. Ya Allah, katanya bisa terbayar hutang saya, katanya bisa begini, kenapa kok tidak? Ya, saya menagih janji. Itu mengisyaratkan bahwa dia hanya menginginkan dunia dengan ibadahnya. Yang beriman, orang-orang mukmin menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari ibadah kita di dunia ini, kita hakul yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita di sisinya jauh lebih mulia, jauh lebih agung dari apa yang dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang di kehidupannya di dunia. Yang berikutnya, firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 18, 19 dan seterusnya, ya, ayat 18 sampai ayat 21. Allah berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Barang siapa yang menginginkan kesenangan dunia, al-ajilah, Allah menyebutkan ajilah artinya sesuatu yang segera, yang mengharapkan dibayar imbalannya segera di dunia, ajjalna lahu fiha, kami akan segerakan baginya di dunia. Mana sya', apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi siapa yang kita inginkan, bagi siapa yang kami inginkan. Jadi maksudnya bahwa setiap orang yang menginginkan imbalan dunia dengan amalan-amalannya, dia tidak akan mungkin mendapatkan 100% seperti yang dia inginkan. Ya Allah, saya berharap kepadamu ya Allah dengan amalan ini 1 triliun rupiah misalnya, bisa dapat 1 triliun sesuai dengan apa yang dia angan-angankan. Mana sya', sesuai apa yang kami kehendaki. Bisa jadi separuhnya, bisa jadi 1/10-nya, bisa jadi tidak sama sekali. Liman nuridu, bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi dia menginginkan dunia dengan apa yang dia lakukan, tidak akan bisa mendapatkan 100% sesuai dengan apa yang dia niatkan, karena itu terikat dan terkait dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kemudian kami jadikan baginya neraka jahannam dan dia masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan hina. Wa man aradal akhirah, namun barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, menginginkan akhirat ini bukan dengan hayal, namun melakukan upayanya, beramal untuk itu, wa kana sa'yuhu mashkura, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itu, mereka inilah yang amal ibadahnya akan diterima kasih oleh Allah. Allah akan berterima kasih terhadap apa yang telah dia lakukan, diberi imbalan yang berlebih dari apa yang telah dia lakukan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dunia dimudahkan jalannya, ingin akhirat dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan pemberian Allah ini tidak bisa ditolak. Kemudian Allah mengingatkan, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian manusia dari sebagian yang lain, dan sungguh di akhirat itu perbandingan, perbedaan, kesenjangan manusia itu sangat jauh lebih besar dan jauh lebih mulia. Di dunia kita melihat bagaimana kesenjangan yang kaya dan yang miskin, kesenjangan antara yang pandai dan yang bodoh sangat luar biasa. Di akhirat kesenjangan itu akan jauh lebih dahsyat lagi. Bagaimana tidak, yang satu di dalam kenikmatan yang luar biasa, yang tidak ada kesedihan sama sekali, tidak ada perubahan di dalamnya, dan yang satu lagi berada di dalam azab api neraka. Jangankan hal-hal besar, kenikmatan besar, air pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni api neraka. Sebagaimana penghuni neraka ketika meminta kepada penghuni surga, an afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah, qala innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kami minta kepadamu air atau sebagian saja dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka penghuni surga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya bagi orang-orang kafir. Ayat yang lain di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Surat Asy-Syura ayat 20. Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, Allah berikan perumpamaan akhirat itu seperti ladang dan dunia juga seperti itu. Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, nazid lahu fi harthih, kami tambah ladangnya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa menginginkan ladang dunia, kami berikan sebagiannya, tidak diberi seluruhnya. Maka sekaya apapun seseorang di dunia, tidak akan mungkin dia memiliki kekayaan yang bisa mengambil harta seluruh manusia. Tidak akan mungkin. Sebagian saja, sebagian dari kekayaan dunia. Tidak akan mungkin dia menguasai 100% kekayaan dunia itu. Nu'tihi minha, kami berikan sebagiannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia tidak memiliki sedikit pun bagian, tidak memiliki bagian lagi di dunia, di akhirat. Perumpamaan ladang dunia dan ladang akhirat ini seperti perumpamaan orang menanam padi. Seseorang yang menanam padi, maka juga akan tumbuh rerumputan. Ya, dia dapat padi, dia dapat juga rumput. Namun ladang dunia seperti menanam rumput. Jangan pernah mimpi untuk juga tumbuh padi. Ya, jika seorang menanam padi, dia akan mendapat, jika menginginkan akhirat, dia mendapatkan akhirat dan Allah tambah ladangnya, diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia menginginkan dunia, diberi dunia oleh Allah sebagian dari apa yang diharapkan, namun di akhirat dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami jatah kami di dunia, dan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Ini orang-orang yang meminta kepada Allah, minta imbalan di dunia, berdoa meminta, ya Allah bayar di dunia, bayar di dunia. Karena mereka mengira bahwa dunia ini cash, tunai. Akhirat itu entar belakangan. Ya, lebih enak mana? Menikmati sekarang atau nanti? Ya, sebagian orang tidak merasa, tidak mau bersabar, maka mereka lebih baik sekarang ya Allah, tunai daripada nanti, enggak jelas. Ya. Sedangkan Allah SWT menegaskan walal akhiratu khairu wa abqa, dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu
yang seharusnya ilmu ini ditujukan untuk mencari wajah Allah, untuk mencari wajah Allah. Namun dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari kesenangan dunia, pengen jabatan dengan ilmunya, pengen penghormatan dari ilmunya, pengen pengakuan dari manusia dengan ilmunya, ya, mengharapkan dunia dengan ilmu yang seharusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium bau surga nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian juga sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan secara marfu', dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan juga Sahih At-Targhib wa Tarhib. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi sufaha wala litukhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannar. Janganlah kalian menuntut ilmu supaya bisa kalian bangga-banggakan di hadapan para ulama, atau supaya kalian tunjukkan kehebatan kalian di dalam berdialog di kalangan orang-orang yang tidak berilmu. Dan janganlah kalian menuntut ilmu supaya dikasih tempat khusus di majelis. Barang siapa yang melakukan itu, neraka tempatnya, neraka tempatnya. Kita tahu menuntut ilmu ini mulia, ibadah yang sangat agung, fardu kifayah yang kata Imam Ahmad bin Hanbal lebih mulia dari jihad fisabilillah. Namun ketika diiringi dengan niat yang buruk, Nabi menyebutkan pertama tidak mencium bau surga, yang berikutnya tempatnya di api neraka. Mungkin dia mendapatkan gelar ulama, mendapatkan gelar orang berilmu, diakui, dihormati, diangkat martabatnya di hadapan manusia, namun hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, la ta'allamul ilma li thalathin. Jangan pernah kalian menuntut ilmu karena 3 tujuan. Jangan sampai menuntut ilmu dengan mengharapkan 3 hal. Litumaru bihi sufaha, supaya kalian bisa berdebat dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang berilmu. Wa tujadilu bihil ulama, atau kalian bisa mendebat, berdiskusi dengan para ulama untuk menunjukkan kelebihan ilmu kita. Walitusrafu bihi wujuhan nasi ilaikum, dan supaya orang menghadapkan wajahnya kepada kalian. Wabtaghu biqaulikum ma 'indallah fa innahu yadumu wa yabqa wa yanfadhu ma siwahu. Hendaklah kalian mencari dengan apa yang kalian ucapkan itu apa yang ada di sisi Allah. Carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang ada di sisi Allah itu abadi, kekal selama-lamanya, sedangkan apa yang di sisi selainnya adalah sesuatu yang sirna dan binasa dan akan binasa. Sebuah athar yang lain dari Anas bin Malik, beliau berkata, man kanatil akhiratu hammuhu. Ini sebuah athar yang disebutkan secara marfu'. Jadi sanad riwayat ini adalah sebuah hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlah. Barang siapa yang akhirat menjadi motivasinya, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya, dan Allah akan kumpulkan apa yang tercerai-berai dari rizkinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Jadi ketika orang menjadikan akhirat sebagai motivasinya, menjadikan akhirat sebagai apa yang dia harapkan, kata hammahu, kegelisahannya, artinya selalu yang menjadi kegelisahan hatinya adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dituntut oleh Allah untuk beribadah, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup di akhirat, bukan untuk hidup di dunia. Hakikat hidup itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini adalah sementara. Kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menjadikan dunia sebagai hukuman bagi nenek moyang kita Adam alaihissalam karena pelanggaran yang pernah dilakukannya, bukan untuk tempat menetap. Yang seharusnya tempat menetap kita adalah di surga, di akhirat kelak. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai kegelisahannya, menjadi motivasinya, menjadi cita-citanya, maka Allah akan jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi.
kekayaan di dalam hati. Karena kekayaan itu ikhwatal iman bukanlah apa yang dimiliki. Kekayaan itu bukan dari apa yang dimiliki, namun bagaimana hati ini tidak terpaut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang memiliki banyak harta, memiliki segala sesuatu, namun hatinya masih tergiur dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu bukan orang kaya, itu orang fakir. Sampai betapa banyak bos, pemilik perusahaan, namun masih suka mengambil apa yang seharusnya diberikan untuk karyawannya sendiri. Orang fakir. Orang kaya diberikan kekayaan dalam hatinya, dimudahkan rezekinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Barang siapa yang dunia adalah motivasinya, cita-citanya, maka Allah jadikan kefakirannya di depan matanya. Selalu takut kekurangan, selalu takut miskin, selalu takut terhadap segala apa yang akan terjadi. Waduh, dolar naik, ini itu, ini, terus semua digelisah terhadap apa-apa yang padahal dirinya dilihat orang cukup, sangat berkecukupan, orang yang sangat mampu, namun dia khawatir menjalani masa depan karena di hatinya adalah dunia. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kefakirannya di depan matanya. Wa farraqa lahu syamlah. Dicerai-beraikan rezekinya. Dia bisa mendapatkan harta yang banyak, namun tidak ada kesempatan untuk beribadah. Tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan kehilangan keberkahan dari hartanya. Ketika bertambah hartanya, namun tidak bertambah kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertambah ilmunya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan dunia datang kepadanya hanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menginginkan dunia dengan amalan akhirat ini beragam bentuknya. Ada macam-macam bentuknya. Yang pertama yaitu ketika seseorang melakukan amalan-amalan saleh, ya amal saleh seperti sholat, puasa, zakat, kemudian bermuamalah dengan baik dengan manusia, bertutur kata yang baik, senyum dan yang lain sebagainya, amalan-amalan baik, mengembalikan apa-apa kezaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain, ya, dan yang lain sebagainya, yang seharusnya dia lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mengharapkan imbalan di akhirat. Dia ingin bahwa agar Allah membalasnya di dunia. Ya Allah, jaga harta saya, jaga anak saya, jaga keluarga saya, jangan sampai terjadi apa-apa. Mudahkan, lancarkan bisnis-bisnis saya. Ya, mengharapkan semua dari amal ibadah yang dia lakukan di dunia, tidak mengharapkan imbalan di akhirat. Ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan dari apa yang disampaikan oleh al-Imam oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Jadi semua aktivitas ibadahnya mengharapkan semua balasannya di dunia. Yang kedua, adalah riya. Ya, jenis yang kedua adalah riya. Jadi ketika dia melakukan amal-amal saleh supaya mendapatkan pengakuan manusia, pujian manusia, tidak mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang kedua, riya. Jenis yang ketiga, ketika dia melakukan amal-amal saleh mengharapkan harta dunia. Ya, pengen harta. Jadi haji misalnya, menghajikan orang lain supaya dapat bayaran. Berapa biaya tarif haji menghajikan orang lain? Sekian ribu real. Ya sudah, itu pengen dapat itunya. Ya. Atau misalnya dia menuntut ilmu tujuannya sudah supaya mendapatkan jabatan. Ya, dapat gelar, mendapatkan jabatan. Bukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menghafalkan Quran supaya jadi imam tetap di masjid misalnya. Ya, supaya mendapat profesi tertentu. Nah, mengharapkan imbalan-imbalan harta dunia atau berjihad pengen dapat ghanimah, rampasan perang atau punya tawanan perang misalnya.
Nah, yang seperti ini termasuk bagian menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah lebih besar dari riya, dan termasuk juga dalam hal ini termasuk adalah riya, ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan pada poin yang kedua, itu adalah riya. Apa bahayanya? Apa bahaya menginginkan dunia dengan amalan akhirat, dan riya itu apa saja bahayanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam banyak hadisnya tentang bahaya riya ini. Di antaranya yang pertama, bahwa riya itu lebih berbahaya daripada Al-Masihud Dajjal. Dajjal. Kita tahu fitnah Dajjal ini fitnah yang sangat besar. Sangat besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai terjadinya kiamat melebihi fitnah Al-Masihud Dajjal. Fitnah terbesar di dalam kehidupan manusia adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan fitnah Dajjal ini adalah fitnah terbesar yang akan diiringi, ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, bahwa setiap fitnah yang terjadi di muka bumi itu adalah sebagai prolog, sebagai permulaan nanti muncul terbesarnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Banyaknya pengakuan nabi-nabi palsu, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana, banyaknya terjadinya kesesatan dan yang lain sebagai semua fitnah-fitnah yang ada ini, kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi itu akan muncul klimaksnya nanti adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu yang terbesar. Namun apa kata Nabi SAW tentang riya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah kalian saya beritahu tentang sesuatu yang lebih saya takuti terhadap kalian melebihi al-masihud dajjal? Nabi menjelaskan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. An yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ketika seseorang berdiri melaksanakan salat dan dia perbagus salatnya karena ada yang melihat. Kata Nabi, ini lebih merusak daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa? Karena seseorang ketika salat pada hakikatnya mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat pada hakikatnya dia mengira sedang meniti tangga untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika disusupi dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, sia-sia amalnya. Tidak ada artinya, nothing, kosong. Tidak ada imbalan sama sekali, bahkan dosa yang dia peroleh. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahwa riya ini lebih berbahaya daripada serigala. Lebih berbahaya daripada serigala yang lapar. Beliau bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidini." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar, ya, beliau memberikan perumpamaan, jika ada dua ekor serigala yang lapar dan dua ekor serigala lapar ini dilepaskan kepada segerombolan kambing, ya, segerombolan kambing, pasti merusak, pasti menghancurkan rombongan kambing itu tadi, akan banyak korban. Kata Nabi, apa yang terjadi itu tidak lebih berbahaya melebihi ketika seseorang menginginkan harta dan jabatan dengan agamanya. Seseorang yang menginginkan harta dan jabatan dengan agamanya itu lebih berbahaya daripada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan kepada serombongan kambing. Ini menunjukkan betapa merusaknya riya ketika manusia menginginkan dunia dengan amalan-amalan akhirat.
Kemudian Allah menyebutkan bahwa riya ini menghilangkan keberkahan amal. Amal yang dilakukan dengan riya akan hilang keberkahannya. Banyak sekali ayat Al-Quran dalam hal ini. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, "Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda, la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, wallahu la yahdil qaumal kafirin." Seperti perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya dengan riya, pengen dilihat oleh manusia, diakui oleh manusia, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ibarat orang riya itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia beriman kepada Allah yang akan membalas semua amal ibadahnya, dan dia beriman bahwa Allah akan membalasnya semua di akhirat, dia tidak akan riya. Dia tahu pujian manusia, imbalan manusia sehebat apapun tidak ada artinya dengan apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Dan apa yang manusia berikan semuanya adalah sementara. Allah berikan perumpamaan seperti batu yang keras. Yang di atas batu yang keras itu ada tanah. Ya, fa asabahu wabil. Kemudian Kemudian turunlah hujan yang sangat deras. Fatarakahu salda. Maka kemudian tanah batu yang keras itu bersih lagi. Tidak tersisa sedikit pun tanah yang ada, tumpukan-tumpukan tanah yang ada di atas batu yang keras itu. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Tidak tersisa sedikit pun dari apa yang telah mereka lakukan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini perumpamaan yang Allah berikan bagaimana hilangnya keberkahan amal sehebat apapun ketika disisupi, ketika ada riya di dalam amal itu. Lebih mengerikan lagi, Allah berikan perumpamaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Ini lebih mengerikan lagi. Harusnya kita terus mengingat perumpamaan yang Allah berikan ini di saat kita beramal, di saat kita melakukan hal-hal besar, terutama ibadah-ibadah besar yang harusnya karena Allah. Jangan sampai seperti apa yang Allah berikan perumpamaan ini. Allah berfirman, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin aw a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli ath-thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Al-Baqarah 266. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan jika dia punya kebun kurma, kebun anggur yang mengalir di sisinya sungai-sungai yang memunculkan buah-buahan, kemudian ketika dia sudah tua, dia memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih lemah, tiba-tiba datang angin yang membawa hawa panas dan membawa api yang membakar habis ladang-ladangnya semuanya. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan kepada kalian, menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mau berfikir. Allah beri perumpamaan seseorang yang beramal dengan amalan-amalan besar, ya, orang wakaf masjid, ya, melakukan ibadah-ibadah besar, tapi dia melakukannya dengan riya, seperti orang punya ladang-ladang yang besar, yang masya Allah, ya, punya ladang kurma, ladang anggur yang subur, di tempat yang subur dengan berbuah yang luar biasa. Sampai ketika dia tua, dia mengira bahwa ini sisa umur ini untuk menikmati hasil dari apa yang telah dia jerih payah, yang telah dia lakukan. Subhanallah, dia hanya memiliki anak-anak yang masih lemah, masih kecil-kecil. Ketika dia tua, terjadi malapetaka, musibah yang menghancurkan semua kebun-kebunnya sehingga tidak tersisa apapun. Dia menjadi bangkrut, tua renta, dan anak-anaknya tidak bisa dia harapkan. Apa yang bisa dilakukan di saat itu? Itulah perumpamaan orang yang riya dengan amal yang dia lakukan. Ketika dia mengira membangun bangunan besar, melakukan amal-amal yang luar biasa, namun ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak mendapati apapun imbalan pahala dari apa yang telah dilakukannya.
Dalam hadis sahih Muslim, sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'anis syirk man 'amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Maka barang siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu di dalam amal yang dilakukannya, aku tinggalkan dia dan semua apa yang dia amalkan. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh orang tersebut dan apa yang dia amalkan. Taraktuhu wa syirkahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah hadis ya selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang riya sebelum pelaku-pelaku dosa yang lain. Orang yang riya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pelaku-pelaku dosa yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan setiap Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau selalu pingsan. Sami'tun nabiyya, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW belum selesai pingsan, bangun lagi dia lanjut pingsan lagi, seperti itu. Apa yang disampaikan? Nabi SAW bersabda, awwalu man tusa'aru lahumun naru yaumal qiyamati, orang yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka, yang pertama adalah orang yang berilmu, qari, orang yang hafal Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, Allah tunjukkan kepadanya segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah bertanya, apa yang telah kamu amalkan dengan ilmu yang telah aku berikan kepadamu? Orang itu mengatakan, ya Allah, aku melakukannya untuk berjihad, untuk berdakwah di jalanmu ya Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dan seterusnya. Allah alimul khabir, yang maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong. Kamu melakukan itu tujuannya supaya dikatakan sebagai orang berilmu, dikatakan sebagai orang qari, ahli baca Quran, hafiz. Kamu sudah mendapatkan gelar itu, waqad qil, kamu sudah mendapatkan gelar itu, dan itu sebagai imbalanmu di dunia. Sudah tidak ada lagi jatah di akhirat. Fasuhiba ala fa'umira fasuhiba ala wajhihi ilan nar, maka diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Kemudian yang berikutnya dipanggil seseorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggilnya dan Allah bertanya, ketika Allah, aku telah memberikan kepadamu keberanian, kekuatan yang tidak aku berikan kepada hambaku yang lain. Apa yang kamu amalkan dengan aku, apa yang telah aku berikan? Orang itu mengatakan, ya Allah, aku berjihad di jalanmu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati, terbunuh di jalanmu. Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong. Kamu melakukan itu tujuannya adalah untuk diakui sebagai seorang pemberani, sebagai seorang mujahid, sebagai pejuang. Maka sekarang di medan perang pun ada selfie. Ya, ketika berangkat perang, latihan perang, disut dengan bangganya, dengan ininya. Subhanallah. Bagaimana syaitan menipu orang-orang dengan amalan-amalan besar, dengan tipuan-tipuannya. Maka Allah mengatakan, kamu sudah mendapatkan gelar itu di dunia, diakui sebagai syahid, diakui sebagai pejuang, diakui sebagai pemberani, semua sudah mendapatkan itu. Maka fa'umira fasuhiba ala wajhihi ilan nar, maka diseretlah, dibuang ke api neraka. Yang ketiga, seorang yang dermawan, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepadanya segala nikmatnya, hartanya, dan Allah bertanya, aku telah berikan harta yang berlebih kepadamu. Apa yang kamu amalkan dengan harta yang berlebih itu? Aku telah bersedekah di jalanmu ya Allah. Semua jalan yang menuju kebaikan di jalanmu, aku bersedekah di jalan itu. Allah berfirman, kadzabta, engkau berbohong. Kamu berbuat itu supaya diakui sebagai seorang yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan panggilan dan gelar itu di dunia, maka sudah tidak ada lagi jatah untukmu di akhirat. Maka diperintahkan diseret dia, dibuang di api neraka. Ikhwatal iman, 3 amalan besar: ilmu, jihad, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dilakukan dengan riya, menyebabkan orang pelaku-pelakunya
dimasukkan ke dalam api neraka sebelum para perampok, para pelacur, para pembunuh dan yang lain sebagainya. Sampai Abu Hurairah selalu mengingatkan, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ingat, yang pertama masuk neraka bukan penjahat. Yang pertama masuk neraka itu bukan pezina, pencuri, bukan. Yang pertama masuk neraka para ulama-ulama su, para pembaca Al-Quran yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersedekah di jalan-jalan Allah namun bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang melakukan amalan-amalan akhirat bukan karena Allah. Mereka dipanggangkan untuk mereka api neraka pertama kali sebelum yang lainnya. Di antara malapetaka dari malapetaka riya, bahwa riya ini menyebabkan kehinaan bagi pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, man samma'a Allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Barang siapa yang suka mendengar-dengarkan amalnya, maka Allah pun akan mendengar-dengarkan aibnya. Barang siapa yang suka mempertonton-tontonkan amal ibadahnya, Allah pun akan buka segala aib-aibnya. Maka orang yang riya, yang sum'ah, yang suka pamer dengan amalnya, tidak mendapatkan poin di hati manusia. Orang tidak terkesan dengan pamernya dia. Ya, kita waduh, kok doyan pamer sih? Ya, bikin status ayo sholat tahajud jam 2:30, jam 3 malam. Apa maksudnya? Menasihati tahajud tidak perlu dengan seperti ini. Hanya membuat orang terkesan, Masya Allah si fulan bangun jam segini. Ya, hanya itu saja. Tidak akan membangunkan yang tidur, malah membuka pintu riya sebesar-besarnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan umat ini menjadi kalah, menjadi hina, tidak terangkat martabatnya di mata manusia adalah karena banyaknya orang-orang yang beramal karena riya. Karena banyaknya orang beramal karena riya. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Maksudnya bagaimana? Dengan orang-orang lemahnya, bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Dengan doanya mereka, dengan salatnya mereka, dengan ikhlasnya mereka. Orang-orang lemah ini, mereka lah yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan doanya, dengan salatnya, dengan ikhlasnya. Namun jika ini sudah hilang dari kita, jika ini sudah hilang dari umat ini, maka kekalahan yang terjadi. Sehingga kita lihat di zaman sekarang betapa mudahnya orang berbuat riya, sum'ah, beramal untuk diakui oleh orang bukan karena keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya di zaman sekarang, sehingga menghilangkan segala keberkahan dari amalnya, menghilangkan keberkahan bahkan dari ibadah dan doanya sekalipun. Doanya tidak didengar. Ya, menangis, di-shoot oleh media. Ya. Dipamerkan, menjadi syiar, Masya Allah si fulan sebentar saja mudah menangis dan lain sebagainya. Jika ini yang terjadi di masyarakat kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, ibadahnya, dan memberikan keberkahan bagi amalnya. Dan bahkan seorang yang memupuk riyanya pada hakikatnya memupuk kesesatan di dalam dirinya. Ya, orang yang suka riya pada ujungnya dia akan menjadi orang munafik. Pada ujungnya dia akan menjadi orang munafik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah dari ayat 9 dan ayat 10, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka memperolok-olok Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka memperolok kecuali pada diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kata Allah.
dan ditambah penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih karena pendustaan yang mereka lakukan. Seseorang yang memupuk riaknya di dalam hatinya, tidak segera bertaubat kepada Allah, maka akan terus ditambah penyakit itu sampai pada puncak yang paling jauh. Dia menjadi orang munafik, menjadi manusia yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di akhirat kelak mereka orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah dari api neraka. Wal iyadzu billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riya ini juga bermacam-macam bentuknya. Ya, ada yang riya yang nyata, ada riya yang tersembunyi. Ya, coba kita lihat ya bagaimana permainan syaitan untuk menyesatkan manusia dengan beragam macam riya ini. Yang pertama, yang paling nyata, ketika orang beramal bukan karena Allah, tapi supaya diakui, dicintai oleh orang, diakui oleh orang, supaya orang tahu dengan apa yang telah dilakukannya. Dan jika dia melakukan seperti ini mutlak terhadap semua amalnya, maka ini adalah orang munafik. Ini adalah orang munafik. Jenis yang kedua, ya, macam riya yang lain, adalah ketika orang beribadah karena Allah, dia karena Allah. Namun kalau ada orang tahu dengan ibadahnya, tambah giat ibadahnya. Ya, sholat karena Allah, tapi ketika ada orang lihat, waduh, tambah rajin sholatnya. Ini juga riya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW dengan syirik yang tersembunyi. Ya ayuhan nas, iyyakum wasyirkas sarair. Wahai manusia, hati-hati kalian dengan syirik tersembunyi. Para sahabat bertanya, apa syirik tersembunyi ya Rasulullah? Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu jahidan lima yara min nadharin nasi ilaihi. Ketika seseorang berdiri melaksanakan salat dan dia perbagus salatnya dengan sungguh-sungguh karena manusia melihat kepadanya, fadzalika syirkus sarair. Itulah syirik tersembunyi. Ya, ini jenis yang kedua. Ketika ibadah ada orang lihat, tambah senang dia, dirajinkan ibadahnya. Jenis yang berikutnya dari riya, seseorang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beribadahnya karena Allah. Namun ketika misalnya selesai ibadah, ada orang muji, Masya Allah, jadi kamu yang bangun masjid ini, jadi kamu yang berbuat ini, kamu yang begitu. Senang hatinya dipuji oleh orang, senang dia dengan pujian orang itu, dan bahkan berangan-angan nunggu siapa lagi yang muji nih, kok gak ada yang muji. Ya, dia berharap akan pujian manusia ini, berharap manusia menyebutkan kebaikan-kebaikannya, atau ditambah dengan itu dia menginginkan dunia dengan apa yang dia lakukan. Ini termasuk riya dalam beramal. Kita beribadah jangan mengharapkan pujian. Beribadah jangan pernah berubah ibadah kita karena pujian seseorang atau karena celaan seseorang. Tetap kita beribadah karena mengharapkan kedekatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga riya itu ada riya yang bentuknya fisik. Ya, riya fisik ini seperti seseorang menampilkan pujat pasinya supaya kelihatan, oh tadi malam tahajud ya. Oh, karena kelihatan kurus keringnya karena biasa puasa sunnah misalnya. Jadi supaya kelihatan seperti itu dari sisi tampilan fisiknya. Atau misalnya dari tampilan pakaiannya, dengan pakaian yang sederhana supaya kelihatan orang zuhud, padahal mampu dia beli pakaian yang bagus, tapi ditampilkan dengan pakaian-pakaian yang misalnya tambalan-tambalan, Masya Allah ini zuhud ya, kayak sufi-sufi misalnya ya, pengen berbuat dilihat diakui sebagai orang yang zuhud di dalam ini pakaiannya. Dalam contoh yang lain juga pakai pakaiannya para ulama, pakai sorban, pakai ini ya, supaya diakui sebagai orang alim, padahal isinya kosong sorbannya ini ya, ilmunya sedikit, hanya cuman nampil saja di poster-poster di media. Ada juga yang misalnya riya dari apa yang diucapkannya ya, sehingga ini semua ikhwatal iman adalah amalan-amalan pada hakikatnya adalah amal saleh
Yang membedakan riya dengan tidak, hati seseorang. Ya, ini bukan sekedar indikasi untuk menilai orang, oh jadi kalau gitu si fulan begini ya, kalau gitu dia riya, bukan seperti itu. Tapi untuk bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, yang mana kita ini, dan jangan sampai terjumus dalam hal-hal tersebut. Ketika misalnya seorang selalu sedikit dalam hal kita, kalau di majelis ilmu berbicara tentang mawa'idh, membawa nasihat-nasihat, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ya, itu adalah sesuatu yang hak. Ketika saat-saat untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, menasihati seseorang, namun menunjukkan hal ini, selalu menunjukkan kepada orang supaya dikesan, masya Allah ini orangnya sedikit-sedikit ayat Quran, sedikit hadis, sedikit nasihat. Tujuannya agar manusia mengakui kita sebagai orang yang masya Allah, yang baik, yang saleh, yang berilmu. Ya, ini termasuk bagian dari riya, ya, supaya mendapatkan pengakuan dari orang yang seperti itu. Juga ada orang yang jenis riyanya ini dengan cara misalnya suka berkunjung kepada ustadz. Ya, wah masya Allah ini ustadz si fulan ustadz ini dikenal oleh banyak ustadz misalnya. Ustadz ini kenal, ustadz itu kenal, ustadz ini kenal. Ya, dan dia merasa senang dikenal oleh banyak orang-orang berilmu atau orang saleh. Masya Allah, ini banyak ustadz kenal sama dia. Ya, dan merasa senangnya seperti ini tidak akan menambah apapun poin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikenal banyak ustadz bukan berarti dikenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh terdahulu sampai berlindung kepada Allah, para salafun saleh. Mereka berdoa, di antara doa mereka adalah Allahumma inni a'udzubika an akuna masyhuran fil ardi majhulan fis sama'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai ya Allah di dunia dikenal banyak orang namun di langit enggak ada yang kenal. Ya, betapa banyak orang di dunia ini dikenal oleh banyak manusia namun di langit enggak ada yang kenal dengan dia. Kemudian ada juga yang menunjukkan riyaknya itu dengan cara merendah-rendahkan dirinya di depan orang. Hamba yang fakir ini, yang lemah ini, begini, begitu. Ya, merendah-rendahkan dirinya di depan orang. Tujuannya enggak kok, kamu tidak fakir, kamu ini masya Allah. Poinnya itu yang dia harap, pengakuan orang terhadap apa yang dia tunjukkan kepada orang tersebut. Ada yang seperti itu. Saya tidak menyalahkan orang, hisab untuk diri kita sendiri. Ini adalah untuk mengukur diri kita, bukan untuk mengukur orang yang lain. Dan para ulama menyebutkan, ya, di antara riya yang sangat halus, ya, di antara riya yang sangat tersembunyi adalah ketika seorang melakukan ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan. Namun di saat yang seperti ini, ya, dia suka kalau ketemu orang, ada orang ngucapin salam lebih dahulu dari dia. Masya Allah, si fulan ngasih salam dulu ke saya. Ya, dia suka misalnya ada orang ketemu dengan dia, senyum, hormat, Pak Ustadz, ini, ya. Semakin tinggi level keilmuan, ibadah seseorang semakin besar angin dan goncangannya. Dan musuh itu tidak di mana-mana, tidak di luar diri kita, namun di dalam diri kita sendiri. Suka kalau misalnya lagi ngurus KTP, siapa yang ngurus Pak Ustadz nih? Oh ya, dimudahkan semua urusannya. Ya, orang soleh ahli ibadah, suka dia, senang hatinya jika mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia, pengakuan manusia dari apa yang pernah dilakukannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini di antara tingkatan-tingkatan di dalam riya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara bentuk riya. Beliau menyebutkan hukiya anna Abu Hamid al-Ghazali, telah diriwayatkan bahwa Abu Hamid al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, balaghahu anna man akhlasa lillahi 40 yawman tafajjarat al-hikmatu min qalbihi ala lisani. Telah sampai kepada beliau, kata Imam Ghazali, sampai kepada saya, barang siapa yang melakukan ibadah ikhlas karena Allah 40 hari, maka akan terpancar kalimat-kalimat hikmah dari hatinya melalui lisannya. Imam Ghazali memahami seperti itu. Maka Imam Ghazali berkata, fa akhlastu 40 yauman. Maka aku berupaya untuk menjadi orang yang ikhlas selama 40 hari. Falam yatafajjar syai'un. Namun ternyata tidak berubah apapun, tidak terjadi apapun. Apa ini? Fa dzakartu dzalika li ba'dil 'arifin. Maka aku bertanya kepada sebagian orang-orang berilmu, orang-orang soleh. Saya sudah melakukan ini 40 hari ikhlas karena Allah.
supaya mengeluarkan kalimat-kalimat hikmah dari lisanku. Faqala li innaka akhlasta lil hikmati lam tukhlis lillah. Pada hakikatnya kamu melakukan ibadah ikhlas 40 hari itu bukan untuk Allah, tapi supaya untuk mendapatkan kalimat-kalimat hikmah itu tadi. Ya, mendapatkan imbalan dunia supaya bisa berucap kalimat-kalimat hikmah di dunia. Ini ikhwatul iman, bagaimana tingkatan-tingkatan riya di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi level seseorang, semakin halus jenis riyanya. Ya, semakin tinggi tingkat keimanan, kesolehan, keilmuan seseorang, semakin besar hempasan angin yang menghempaskan seseorang dari beribadah kepada Allah. Maka tidak salah jika poin ini disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Minhajul Abidin sebagai poin terakhir untuk menjaga bangunan ibadah yang sudah dibangun oleh seseorang. Ya, beliau menyebutkan yang terakhir dari semua poin tingkatan orang sudah sampai di puncak ibadah, menjaga benteng ibadah ini tadi. Dari musuh siapa? Diri kita sendiri. Sejauh mana riya merusak ibadah seseorang. Suka dipuji, takut dicela, itu musuh terbesar dalam diri seseorang. Karena pada hakikatnya manusia seperti ini. Pada hakikatnya manusia senang kalau dipuji. Masya Allah, begini, begitu, dan lain sebagainya. Pujian-pujian ini menyesatkan manusia, menghancurkan. Maka Nabi SAW ketika ada seorang memuji seseorang di depannya, Nabi SAW mengatakan pada hakikatnya kamu sedang menyembelihnya. Laqad dzabahtahu, kamu telah menyembelih saudaramu, bukan memujinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan riya ini ya, ada yang amalan yang hapus sama sekali dari karena riya seseorang, ada yang terusak yang karena rusak sebagian. Ya, ada dampak riya terhadap amalan seseorang. Kita akan bahas tentang dampak riya terhadap amalan seseorang. Yang pertama, riya yang merusak semua ibadah. Ya, riya merusak semua ibadah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah berfirman tentang mereka dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surat An-Nisa ayat 142. Dan ketika mereka melaksanakan salat, mereka salat dengan malas-malasan. Dan kalau mereka menyebut nama Allah, mereka hanya menyebutnya dengan sedikit saja. Artinya orang munafik juga salat, tapi salatnya malas-malasan. Ya, dan menyebut berzikir hanya sedikit. Mayoritasnya adalah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, riya murni, hanya mengharapkan imbalan di dunia, pujian, pengakuan dan lain sebagainya, itu adalah amalan yang pasti tertolak 100%, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salat, puasa, sedekah, haji dan yang lainnya. Ya, umrah, supaya masya Allah ini umrah terus setiap tahun dan lain sebagainya. Ya, foto di setiap sesi foto. Ya, di samping Ka'bah foto, di Arafah foto, di mana foto, terus foto dia, diupload. Ya, jangan lupa doakan saya. Belum tentu umrahnya diterima, kok minta orang lain agar mendoakan dirinya. Allahul musta'an. Kemudian ada seseorang yang berikutnya, ketika seorang beramal dan diiringi dengan niat, dengan riya. Ya, ketika dia melakukan suatu amalan, misalnya salat, dari pertama sampai akhir riya semuanya pasti tertolak. Namun ada amalan yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan amalan ini, di tengah beramal muncul riya. Bagaimana statusnya? Ketika beramal ikhlas karena Allah, tapi di tengah beramal muncul riya. Nah, amalan yang seperti ini ada dua jenis. Jadi amalan jenis yang pertama adalah misalnya amalan itu tidak terkait antara amal yang satu dengan yang lain. Misalnya seseorang sedekah 2 juta rupiah, 1 juta dia sedekahkan ikhlas karena Allah. Kemudian ditambah lagi, Pak, kurang nih. Nah, yang kedua, dia sedekah riya. Ya, karena ingin mendapatkan pengakuan. Maka 1 juta yang pertama yang ikhlas diterima oleh Allah, sedekah yang berikutnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun mungkin 10 juta yang kedua, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena riyanya. Namun yang berikutnya, salat ibadah yang terkait antara yang satu dengan yang lain. Seperti misalnya salat. Ya, lagi salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengah salat muncul riya. Nah,
bagaimana nasib sholatnya ini? Yang seperti ini ikhwatal iman, jika muncul perasaan riya ini dilawan sama dia melawannya, ya Allah saya tidak menginginkan ini, saya tidak menginginkan munculnya perasaan dilihat orang, dipuji, tidak menginginkan itu, dilawan dia, maka dia sedang sholat dan sedang jihad. Sholat dan jihad, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia menikmati, Masya Allah ada si fulan, oh nambah lagi si fulan datang, oh ini Masya Allah dia lihat lagi saya sholat, dinikmati perasaan riyanya, tertolak sholatnya, ya, tertolak ibadah tersebut, tidak akan mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir sebelum kita bahas penyebab dan penghalang riya, ya, sebelum kita tutup untuk buka soal jawab, ketika seseorang melakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena keikhlasannya dia mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena dia mencari pujian itu, ini bukan termasuk riya. Kita mengenal ada orang-orang saleh dipuji karena kesolehannya, namun dia bukan karena mengharapkan kesolehan itu, bukan mengharapkan pujian itu. Ini bukan bagian dari riya. Ya, sampai hari ini kita sering mendengar pujian tentang orang-orang berilmu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri, dan para a'immah, para ulama. Kita mendengar dan mendapatkan banyak pujian-pujian, mendengarkan pujian-pujian tentang orang-orang saleh. Itu Imam Nawawi rahimahumullah, semoga Allah merahmati semuanya. Pujian-pujian itu insya Allah sebagai apa? Lisan sidqin fil akhirin, sebagai puji tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum apa yang Allah akan berikan kepada mereka kelak di akhirat. Insya Allah seperti itu. Kalau mereka mendapatkan pujian bukan karena mereka menginginkannya, itu adalah bonus tambahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Ada sebagaimana ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang melakukan amalan baik murni karena Allah ya Rasulullah, namun orang ini mendapatkan pujian dari manusia karena amal solehnya. Apa kata Nabi SAW? Tilka ajilu bushral mu'min, itulah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang beriman. Hadis ini sahih, riwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menyebabkan riya? Apa saja yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam riya? Secara global ada 3 hal. Yang pertama, suka pujian, ya, suka dipuji. Yang kedua, takut celaan. Yang pertama suka pujian, yang kedua takut untuk dicela. Yang ketiga, mengharapkan apa yang ada di manusia ini, mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Jadi mungkin mengharapkan pujian, mengharapkan pengakuan, mengharapkan harta, ya, mengharapkan poin dari seseorang. 3 hal ini yang menjadi penyebab utama seseorang berbuat riya. Maka tidak ada cara untuk menghilangkan riya kecuali dengan menebas 3 penyebab utama ini tadi. Ya, dengan menebas 3 penyebab utama ini. Jangan sampai kita terlalu gila pujian. Jangan pernah ciut nyali kita karena banyaknya celaan terhadap diri kita. Dan jangan pernah terlalu berharap terhadap apa yang ada di tangan manusia. Karena pujian manusia sehebat apapun tidak akan mengangkat martabat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaan manusia seburuk apapun tidak akan merendahkan martabat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pujian manusia memuji kita semuanya, apakah akan nambah rizki kita? Tidak. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika semua manusia mencela dan menghina kita, apakah akan mempersempit rizki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Juga tidak. Tidak seperti itu. Yang kita harapkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. Enak diucapkan, namun tidak mudah. Tidak mudah. Ada seseorang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna madhi zainun wa dhammi syainun.
"Ya Rasulullah, pujianku ini sangat bagus, mengangkat seseorang, dan celaanku sangat jelek." Kata Nabi SAW, "Dzalikallah." Yang bisa seperti itu hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Kalau kita mencari yang seperti ini, mencari pujiannya Allah, menghindar dari celaannya Allah, akan menjadi orang yang ikhlas. Insya Allah akan menjadi orang yang ikhlas. Tidak peduli manusia mencela, asal jangan sampai Allah yang mencela. Tidak peduli pujian manusia, yang kita harapkan pujian Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara nasihat para ulama, ya, ketika kita menghadapi celaan dan hinaan seseorang terhadap diri kita, maka hendaklah kita menerima celaan dan hinaan itu dengan hati yang ikhlas. Bagaimana menerima dengan hati yang ikhlas? Kalau dia mencela kita terhadap aib, keburukan yang ada pada diri kita, harusnya kita terima kasih kepada dia. Terima kasih yang telah menunjukkan aib, keburukan diriku yang kadang kita sendiri tidak bisa melihatnya. Ya. Namun kalau misalnya dia mengucapkan hal yang tidak ada pada diri kita, kita pun berterima kasih kepada dia, karena dia telah menghadiahkan kebaikan-kebaikannya untuk kita. Ya, ketika kita dicela, bisa jadi celaan itu benar. Oh, pembohong. Oh, benar ya, saya ini bohong. Itu tujuan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk introspeksi dan memperbaiki diri kita. Kalau misalnya kita dikatakan seperti itu, ternyata kita bukan apa yang dituduhkan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mau mengambil sebagian dari dosa-dosa kita untuk diambil oleh dirinya, atau mau menghadiahkan amal-amal ibadahnya untuk diri kita. Dan kita menyadari, kita harus tahu bahwa orang yang mencela dan menghina diri kita ini pada hakikatnya sedang mencari-cari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memaafkan orang itu, melapangkan dada, sebagaimana jangankan kita ikhwatal iman, orang-orang saleh terdahulu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh berbuat zina. Padahal radhiyallahu anha Aisyah orang yang paling terbebas dari tuduhan itu. Apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman menyikapi penuduh-penuduh tersebut? Hendaklah mereka melapangkan dada, fa'fu anhum wasfah. Berlapang dadalah, maafkanlah mereka, kata Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maukah kalian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati tuduhan, celaan, hinaan yang tidak layak bagi diri kita, lapang dada, maafkan dia. Dia telah mengadakan sesuatu yang buruk, dia sedang mengancam diri mereka dari azab Allah, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita berlapang dada untuk mereka, kita sedang mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kunci yang terbesar. Dan berikutnya, ya, kunci agar kita selamat dari riya adalah mengenal Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia tidak akan berbuat riya. Seseorang berbuat amal saleh, ya Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Ya, jika kalian berbuat baik, kebaikan untuk diri kalian. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Kebaikan yang bagaimana? Apakah kebaikan yang dibalas oleh Allah adalah kebaikan yang diketahui oleh manusia, atau kebaikan semua jenis kebaikan, apakah orang tahu atau orang tidak tahu tetap dibalas oleh Allah? Yang kedua, jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, walaupun tidak diakui oleh manusia, tapi ketika kita semakin kenal Allah, ya Allah, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, Engkau tahu isi hatiku, ya Allah. Engkau tahu segala kebaikan dan keburukan yang ada pada diriku. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lah Allahumma malikal mulk. Dialah yang menguasai segala kekuasaan. Dialah yang mengangkat seseorang, dialah yang menghinakan seseorang, dialah yang memberikan kekuasaan, dialah yang mencabut kekuasaan, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Semakin kita mengakui dan mengenal kekuasaan Allah, semakin kita akan mencari ridhanya Allah, wajahnya Allah, bukan yang lain. Semakin kenal Allah, semakin akan ikhlas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengetahui bahaya-bahaya riya. Ya, di antara sebab kita terjauh dari riya ini,
mempelajari bahaya-bahaya riya. Seperti tadi kita mempelajari bagaimana riya itu menyebabkan seseorang terjerumus dalam api neraka lebih dahulu daripada orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Semakin kita mengetahui bahaya ini, semakin kita menjaga diri kita jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan orang yang merugi. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang terkait tentang masalah riya dan menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Hendaklah kita senantiasa waspada, berhati-hati. Jangan sampai kita merasa aman dari masalah ini. Ya, wah sudah ngaji tentang riya, enggak bakal riya lagi. Tidak ada seperti itu. Ya, ini materi selalu disebut oleh para ulama di dalam setiap kajian-kajian mereka. Kita melihat Imam Nawawi rahimahullah misalnya, atau Imam Bukhari dan para ulama-ulama yang lainnya, seringkali mereka memulai kitab-kitab mereka dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu terikat dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Selalu mereka mulai dengan ini, tujuannya untuk memperbaiki niat mereka di dalam beramal, di dalam menulis buku, di dalam menyampaikan nasihat dan dakwah dan sebagainya. Dan mereka selalu bertanya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik tanpa kita sadari. Sampai Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya munafik. Khusyuknya orang-orang munafik. Ditanya bagaimana khusyuknya orang munafik? Antara al-badana khashi'an wal qalba laysa bi khashi', yaitu ketika seseorang melihat badannya kelihatan khusyuk luar biasa padahal hatinya enggak ada khusyuknya sama sekali. Itu khusyuknya orang munafik. Sedang orang beriman hatinya lebih khusyuk, hatinya lebih tunduk dari apa yang kelihatan di depan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika. Allahumma shalli wa sallim. Allah barik fiik. Pertanyaan pertama, seseorang yang membaca Al-Quran dengan mengeraskan suaranya di rumahnya, apakah itu termasuk riya? Jika dia mengeraskan suaranya dengan niatan untuk riya, iya, termasuk riya. Namun jika niatkan mengeraskan suaranya ini untuk mengingatkan dirinya, mengingatkan orang yang terdekat dengan dia, dan hendaklah Al-Quran ini dikeraskan sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan tidak mutlak harus dikeraskan. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang mengeraskan bacaannya dengan Al-Quran seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Apakah sedekah terang-terangan itu buruk? Tidak selalu. Ya, tidak selalu sedekah terang-terangan itu buruk. Ya, karena sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika dia niatkan adalah karena riya, mendapatkan pengakuan orang, masya Allah ini ahli Quran, ini suka baca, suka ngaji dan sebagainya, maka itu adalah riya. Namun jika dia mengingatkannya, membuat dengan tujuan ini sebagai salah satu syiar, mengharapkan agar manusia mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Qur'an yang dibacanya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita melakukan amal saleh dengan meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat seperti bersedekah agar diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan mendapatkan surga? Boleh. Ya, ini yang itulah seorang mukmin. Seorang mukmin menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ketika kita misalnya tidak mendapatkan apa yang kita minta dari kebaikan dunia, kok enggak dapat ya Allah? Tapi kita tetap harus yakin bahwa amal saleh yang kita lakukan akan memberikan kebaikan kepada kita. Tidak di dunia, maka bisa jadi kita mendapatkannya di akhirat. Maka tidak selalu kebaikan itu seperti apa yang dinilai oleh ahlu dunia, bahwa kebaikan itu artinya kaya raya, sehat, bagus dan lain sebagainya. Tidak selalu seperti itu. Kebaikan itu bisa berupa seseorang misalnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Itu suatu kebaikan di dunia. Ya, dan kemuliaan di akhirat. Ketika seorang meninggal dalam keadaan mati syahid, sebagaimana sebagian para nabi pun mati syahid. Ya, sebagaimana Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, mereka mati syahid dan itu adalah kemuliaan bagi mereka di dunia dan kemuliaan bagi mereka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Jika seorang mengalami banyak ujian hidup lalu dia berdoa untuk minta diwafatkan karena ia takut tidak kuat terhadap ujian-ujian yang menimpa. Nabi SAW melarang, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan pernah salah seorang di antara kalian mengharapkan untuk cepat mati. Ya, dilarang oleh Nabi untuk berharap kematian. Namun jika dia memang harus mengharapkan seperti itu, maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika engkau mengetahui bahwa kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkan aku jika engkau mengetahui jika wafat itu lebih baik untukku. Jadi diserahkan kepada apa yang diketahui oleh Allah, bukan apa yang kita ketahui. Karena bisa jadi dibuat hidup oleh Allah itu adalah kebaikan bagi kita. Tambahan usia ini keberkahan. Ya, tambahan usia itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan itu bertambahnya ibadah kita kepada Allah. Bisa jadi dengan banyaknya musibah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Kesempatan kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu mati karena tidak kuatnya ujian itu menjadi suatu kebaikan. Tidak selalu seperti itu. Nabi SAW pernah, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa pernah ada 3 orang yang masuk Islam bareng, bersama-sama masuk Islam. Dan 3 orang yang bersama-sama masuk Islam ini ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, yang pertama mati syahid. Orang yang kedua mati syahid pada peperangan berikutnya. Orang yang ketiga mati tidak mati syahid, tapi mati normal setahun berikutnya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa saya melihat di dalam mimpi, saya melihat orang yang mati belakangan ini lebih mulia derajatnya di surga melebihi 2 saudaranya yang mati syahid. Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa yang mati belakangan setahun lebih mulia daripada yang mati syahid duluan? Kata Nabi SAW, apakah kamu tidak tahu dalam setahun itu betapa banyak tasbih, tahmid, ruku, sholat, puasa dan yang lainnya yang dia lakukan, yang semua ibadah-ibadah itu mengangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan usia adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita syukuri dan kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik seorang hamba, kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan baik amalnya. Jika umrah berfoto-foto pada hakikatnya mubah, ya. Berfoto-foto pada hakikatnya adalah sesuatu yang sifatnya mubah, kecuali kalau misalnya untuk dipamer-pamerkan, dipampang-pampangkan, maka itu menjadi penyebab riya. Dan jangan sampai kita menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah karena perbuatan diri kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai kita yang membinasakan diri kita dengan apa yang kita lakukan. Hendaklah kita coba berintrospeksi, ya, melihat bagaimana jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita menjadi penyebab pintu masuknya syaitan adalah dari diri kita sendiri. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Melawan riya, apakah dengan berdoa kepada Allah? Apakah cukup melawan riya itu dengan berdoa? Di antara ikhtiar adalah doa. Ya, bukan cukup, tapi di antara ikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan di antara kiat-kiatnya adalah mengenal, di antaranya mengenal bahaya riya, berusaha melawannya. Kemudian semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, melawan sikap suka dipuji, takut dicela, dan banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini hanya terpaut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika kita melakukan suatu ibadah atau menjalani hidup ini, yang menjadi yang penting bagi seorang yang beriman ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Ya, bukan ridhonya manusia. Maka ketika kita melakukan ibadah, kamu dicela oleh si fulan karena kamu begini, kamu dihina oleh si ini karena kamu begitu. Kita bertanya, manusia mencela saya karena apa? Karena jauh dari jalan Allah atau karena menjalani jalan ketetapan Allah? Kalau manusia mencela saya karena saya menjalani jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli. Tidak urusan. Ya, tidak ada masalah bagi saya bahwa manusia mencela diri saya, tidak ada masalah bagi diriku. Yang penting jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencela diriku.
Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Banyak menjamur kajian-kajian sunnah dan ada yang bangga dengan banyaknya jamaah yang datang. Apakah itu termasuk riya? Tidak termasuk riya. Itu termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya orang menerima kebenaran. Namun ini juga bukan sebagai standar diterimanya suatu amalan. Ya, bukan standar diterimanya suatu amalan seorang dai atau seorang ustadz banyaknya jamaahnya. Bukan standar seperti itu. Ini pelajaran bagi setiap dai-nya. Sebagai ustadznya, alhamdulillah pengajian saya selalu ramai, artinya Allah menerima ibadah saya. Tidak selalu seperti itu. Dia tetap harus menjaga antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara para nabi, bahkan Nabi SAW menyebutkan, ja'a nabiyyun ma'ahu rahd, ja'a nabiyyun wa ma'ahu ruhaid, ja'a nabiyyun ma'ahu rajulan, ja'a nabiyyun ma'ahu rajulan, wa ja'a nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Dalam hadis syafaah Nabi bersabda, akan datang nabi di akhir zaman, dia datang hanya membawa beberapa belas orang saja. Ada nabi yang datang hanya membawa beberapa gelintir orang saja. Ada nabi yang datang dengan membawa 2 orang, nabi membawa 1 orang, dan ada datang nabi menghadap Allah tanpa membawa jamaah sama sekali. Ya, Allah tidak mencela nabi-nabi tersebut, namun Allah mencela umatnya yang tidak mau mendengar dakwah nabi-nabi tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan, Allah senang jika nikmat-nikmatnya kita sebutkan. Namun apabila kita sebutkan, bagaimana caranya agar kita tidak bangga? Maksudnya bukan menyebutkan nikmat-nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka jika dengan nikmat-nikmat Tuhanmu maka hadits. Hadits itu bukan hanya segera menceritakan, namun ditampakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala senang jika ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat dampak nikmat itu pada orang itu. Jadi ketika misalnya ada seseorang menghadap Nabi dengan pakaian yang kusam, yang lusuh, Nabi bertanya, apakah kamu tidak punya harta untuk membeli baju yang lebih baik? Punya ya Rasulullah, lebih dari yang kau sebutkan pun bisa. Kemudian Nabi menyebutkan, Allah menyenangi jika ada seorang hamba diberi harta oleh Allah dan diberi nikmat oleh Allah, terlihat dampak nikmat itu pada diri orang itu. Ya, mampu beli kendaraan, jangan kemana-mana ke jalan kaki, ini menunjukkan sebagai orang fakir kecuali memang hajat, keperluan. Ya, namun kalau misalnya dia mampu untuk memiliki, maka dia harus menunjukkan nikmat itu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Menyebutkan nikmat Allah itu bukan artinya menyebutkan di depan orang. Ya, menyebutkan itu antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau buat diriku sehat. Alhamdulillah ya Allah, aku diberi ilmu oleh Engkau ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kemudahan untuk segala urusan yang aku jalani di hidupanku ini. Ya, menyebutkan nikmat ini bukan di depan orang. Alhamdulillah ya rumah saya besar. Alhamdulillah ya ini. Ya bukan seperti itu. Ya, mensyukuri nikmat itu adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Bukan hanya di hadapan manusia. Allah alam bisawab. Jadi ketika mendapatkan nikmat, makan misalnya, bersyukur, alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan kepadaku dengan makanan ini, bukan dengan daya dan upaya dari diriku. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur dengan menyebutkan segala nikmat-nikmat tersebut. Ini ikhwatal iman. Semoga apa yang kita pelajari tentang masalah riya ini menyelamatkan diri kita dari penyakit yang besar. Dan ingat, sebagaimana tadi di awal saya sebutkan, bahwa ini bentuk introspeksi puncak dari seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah. Maka ini mengiringi setiap amal ibadah kita. Bukan berarti tuntas selesai ketika kita mengkaji, selesai pada kajian ini kemudian tidak ada lagi yang lain. Semua ibadah hanya diterima oleh Allah jika ikhlas dan terbebas dari riya. Semua ibadah hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang tujuan ibadah itu mutlak mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain. Hanya mengharapkan wajah Allah semata, bukan yang lain. Itu yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, selalu kita bertanya dalam setiap amal ibadah kita. Tidur kita karena siapa? Makan kita karena siapa? Bakti kita kepada kedua orang tua kita karena siapa? Apakah kita ketika berbuat baik antara seorang suami kepada istri, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya dan sebagainya, tetangga dengan tetangganya, apa motivasi itu semua? Allah kah atau yang lain?
Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.